Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Terima kasih Ibu. Silakan duduk. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dengan siapa ya? Perkenalkan, nama saya Zikrina Mufidah Akila. Oh iya, bisa dipanggil Mbak atau Akila? Panggil Akila aja. Ayo panggil Akila aja. Akila dengan siapa kesini? Sendirian. Sendirian. Iya. Rumahnya mana? Rumahnya Tegal dan Bu. Lumayan jauh ya. Mbak Akila tahu rumah ini dari mana? Saya tahunya dari sosmed Bu. Oh, dari sosial media. Jadi Mbak Akila baru pertama kali kesini ya? Betul. Oh iya, pastinya Mbak Akila kesini juga ada tujuan tertentu dan nantinya kita akan melaksanakan konseling individu ya, karena kesepakatan waktu yang tadi. Nah, untuk ini nanti Akila silakan menceritakan masalah yang sedang dialami, jangan ada yang ditutup-tutupi, nanti yang tahu hanya saya dan Akila saja. Dan Akila silakan bercerita semampu Mbak Akila. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Untuk waktu kita mau berapa menit? 20 atau 10 menit? 10 menit Mas. 10 menit aja ya. Oke, baik. Untuk waktunya 10 menit, boleh Mbak Akila ceritakan. Mbak Akila sudah siap? Oke, sudah. Sudah, silakan Mbak Akila ceritakan masalah yang sedang dialami. Oke, jadi gini Bu, saya ini akhir-akhir ini mengalami perubahan yang toksik gitu. Toksiknya tuh dalam artian apa ya, perkataan saya tuh kasar gitu, kasar. Terus saya itu juga akhir-akhir ini suara saya tuh berantakan, gampang-gampang ditunda gitu. Oke, jadi Mbak Akila sekarang mengalami perubahan yang sangat drastis dari sebelumnya. Tidak pernah seperti ini, kalau seperti ini, yang sholatnya yang kemarin itu rajin ya, sekarang udah mulai bolong-bolong ya. Terus perkataannya toksik seperti itu. Memang perkataan toksik yang seperti apa? Ya, perkataan kasar itu Bu. Kayak berkata kasar selalu gitu ya. Oh iya, kok bisa kayak gitu? Memang sebelumnya bagaimana, atau kok bisa sampai di titik ini tuh seperti apa Mbak Akila? Mungkin juga dari faktor pertemanan sih. Ruang lingkup pertemanan itu kan sangat berpengaruh sekali kan Bu. Makanya itu aku kayak terpengaruh gitu dari teman-teman aku gitu. Memang sebelumnya pertemanan Akila gimana? Kalau sebelum-sebelumnya tuh ya sebenarnya baik-baik aja kan. Tapi kok makin kesini kok mereka toksik gitu. Juga aku juga itu toksik gitu. Terpengaruh ya. Memang sebelumnya pertemanan Mbak Akila baik-baik aja atau sudah renggang sebelum sampai toksik? Sebenarnya baik-baik aja sih Bu. Cuman ketika aku kayak negur mereka, kok kamu ngomong gitu sih? Tapi mereka kayak, ngapa sih kok lo ngatur-ngatur, emang siapa gitu. Jadinya males ya kalau mau ngingetin, terus ya udahlah gitu ya, jadi keikutan gitu. Terus selain pertemanan ini, adakah yang berteman lagi dengan Akila? Selain pertemanan lingkup ini? Ada. Nah itu gimana hubungannya sama Akila? Baik-baik aja Bu. Malahan yang pertemanan satunya itu kayak baik gitu, ingetin sholat, terus juga perkataannya ya nggak kasar gitu. Nah itu menurut Akila Akila itu lebih condong kemana lagi ya di posisi ini? Ke pertemanan satunya kah atau yang ini?
mungkin aku ke yang toxic sih Bu. Makanya itu aku terpengaruh. Akhirnya masih lebih ke sini ya, lebih yang ke toxic ya, karena mungkin udah nyaman ya, terus udah lama juga temanannya. Nah menurut Akila juga kira-kira kalau misalnya diteruskan gitu baik ya untuk Akila? Kayaknya enggak sih. Iya kok. Ya, untuk sebelumnya juga Akila ikut-ikut organisasi gitu tidak? Iya ikut. Ya ikut. Nah di lingkup organisasi Akila seperti apa, atau sama kah? Enggak sih. Enggak. Aku mungkin karena di lingkup organisasiku itu orang-orangnya tuh baik-baik, terus juga menjaga sikap yang pasti. Nah di situ aku juga ikut kayak mereka Bu, ikut baik, ikut jaga sikap, gitu. Tutur katanya ramah, gitu. Oh berarti Akila itu sebenarnya bisa menempatkan diri di mana lingkungan itu ada ya. Jadi kalau misalnya Akila di pertemanan yang toksik ya Akila itu toksik, tapi di giliran berubah di lingkungan pertemanannya organisasi, Akila jadi berubah menjadi Akila yang dulu gitu ya. Nah berarti kira-kira Akila bisa melihat bukan dari sekarang yang sudah Akila alami itu, kalau misalnya Akila di pertemanan yang toksik Akila seperti apa, terus dibandingkan lagi kalau misalnya Akila di pertemanan ini Akila seperti itu, kira-kira kalau misalnya diteruskan di pertemanan toksik itu gimana, kalau di pertemanan yang baik itu gimana? Kira-kira kayak gimana? Mungkin kalau di pertemanan toksik itu kuncinya kayaknya di aku ya. Karena ya itu balik lagi ke diri sendiri, aku bisa terpengaruh atau enggak. Terus kalau yang baik kira-kira? Kalau yang baik ya Bisa berpengaruh ya. Iya bisa. Jadi Akila kayak melihat Akila yang dulu gitu ya. Oh kalau di pertemanan yang baik tuh kok kayak gini, tapi dengan yang di pertemanan toksik kok aku bisa setoksik itu gitu ya. Berarti Akila tuh masih di titik kalau misalnya ada lingkungan yang jahat ya kamu ikut jahat, kalau misalnya di yang baik kamu ikut baik. Mungkin kalau yang di baik hanya perkataan aja gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kayak sholat terus tadi sikap itu mungkin bisa kayak dimanipulatif lagi ya, kayak baiknya buruknya gitu. Nah kira-kira kalau misalnya di pertemanan toksik besok nih misal mau ketemu anak-anaknya gitu, kira-kira bagaimana cara Mbak Akila untuk bisa mengendalikan diri Mbak Akila? Kan tadi Mbak Akila udah bilang kalau misalnya di pertemanan yang toksik itu ya kembali lagi ke Akilanya, itu gimana menurut Akila? Akila mau bertindak apa gitu? Mungkin aku bakalan kayak ya responnya biasa aja sih, kayak diem aja gitu. Terus untuk yang peningkatan sholat itu gimana? Mungkin aku bakalan ningkatin imanku sih Bu. Memperkuat ya, harus bisa kayak berpikirnya kalau misalnya ini tuh wajib gitu ya sebagai umat muslim. Nah seperti itu. Jadi Akila sekarang sudah paham ya apa solusi yang harus Akila lakukan setelah ini ya. Oke, jadi mungkin waktu kita sudah hampir habis ya. Gimana perasaan Akila sekarang? Cukup lega sih Bu, bisa ngobrol dengan Ibu. Kalau misalnya sudah lega, mungkin lain waktu Mbak Akila kalau misalnya ada masalah lagi atau masalah ini masih kurang untuk diselesaikan, bisa hubungi saya lagi ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya antar. Makasih Mbak Akila ya, hati-hati berjalan. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control and something takes over.